Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Pak Widodo, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngawi, dan Pak Imam, ya, salah satu pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngawi, dan segenap pengurus ranting Muhammadiyah Mangunharjo beserta dengan semua peserta kajian di malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, memberi kita semua hal yang kita butuhkan. Nikmat itu ya tergantung dari mana kita bisa bersyukur, itu namanya nikmat. Setidaknya rawahu Saifullah, menurut saya lah. Jadi ketika saya batuk, katakanlah begitu, kalau saya menerima batuk yang diberikan kepada saya, ya sudah. Jadi batuk itu tidak menjadi masalah, tidak berat. Tetapi di sisi lain, ketika kita diberikan kekayaan, tetapi kekayaan itu membuat kita itu kemudian malah ora iso turu, bingung lah, itu malah tidak nikmat. Oleh karenanya nikmat itu sebetulnya ya, kita bersyukur, diberi apapun bersyukur, dan kemudian dari sisi mana kita ini, bagaimana cara kita itu kemudian menikmatinya. Dari sisi mana kita ini bisa menerima, itu namanya nikmat. Oleh karenanya segala sesuatu yang diberikan kepada kita ini ya kita syukuri saja, insya Allah akan memberikan dampak yang positif bagi kita, baik sekarang maupun nanti, baik untuk kita, keluarga kita maupun lingkungan kita, insya Allah begitu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua pengikut-pengikut beliau. Jamaah rahimakumullah, di kajian ini mandek sak wulan apa orang wulan iki? 1 bulan ya. Rasane sawi rasane. Pemeneh sing ning samping kuwi lho, sing kacamataan. Ya, drop-dropan karo negara etan ya. Raner ning kono ra oleh kanca apa kancane ngono moh gitu. Rasaku sawi ra ketemu ya. Iya, rada ngulon titik kan ora apa-apa jane nyang Ngawi gitu. KTP-ne pindah mriki. Ya diterima nang kene ya. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di HPT 1. Kemarin sudah sampai di wudhu, dan di HPT ini ada satu bab yang barangkali kita tidak pernah mengerjakan. Nah, ini untuk pengetahuan saja, yaitu mashul khuffain. Itu mengusap kedua khuf. Khuf itu sepatu. Jadi masahayam sahu itu, mashan itu artinya itu mengusap. Ya seperti kemarin kan ada itu di wudhu itu kan ada mengusap. Wamsahu biru'usikum. Nah, yaitu mengusap, artinya mengusap, tidak kemudian membasahi dengan cara yang tidak, jadi cukup mengusap dengan air. Nah, ini
ada mashul khuffain. Khuf itu yang pernah saya pelajari, ini sepatu pada masa lalu, pada masa Rasulullah. Jadi sepatu itu tinggi. Ya kalau sekarang model-model kayak sepatu boot itu. Nah, kurang luwih ngono iki. Iki kita turunane Rasul itu. Sepatu ini. Bukan sepatu yang pendek seperti sekarang yang lagi ngetren ini. Jadi sepatu itu panjang. Sehingga sulit untuk bukanya itu juga sulit. Kemudian yang kedua, pada masa dahulu itu karena masjid itu kan juga tanah. Sehingga Rasulullah dan para sahabat itu sudah terbiasa kalau sholat itu menggunakan sepatu yang namanya khuf itu. Jadi tidak dilepas. Jadi sepatu itu ya dipakai. Makanya wah, fikih kokam. Nek fikih kokam kan ora perkara apa-apa. Kadang wis aras-arasan mergo engko timbangane pas tengah-tengah turu roro digugah nih. Ya yang paling bertanggung jawab terhadap kokam sing soro-soro digaruk-garukne ya teman kita berdua yang ada di sini nih. Pokoknya saya lori tambah nemen. Jadi itu mengawalinya. Jadi gini, pada zaman dahulu itu memang masjid pada masa Rasul terutama yaitu dari tanah, bawahnya itu tanah. Masjid itu yo sing anu yo mek gur tandone yo enek seperti temboknya aja gitu. Bahkan di awal-awal itu kan ya ada yang masjid itu yang tidak ada atapnya. Jadi ada satu cerita, ini cerita dulu lah. Ada satu cerita pada zaman Rasulullah itu ada orang Badui. Jadi suku yang nomad yang jadi secara ibaratnya pendidikan gitu ya kurang lah. Suku Badui itu salah satu orang suku Badui itu tiba-tiba datang ke masjid, terus roro kencing di dalam masjid itu. Otor gitu. Neng masjid roro nguyuh gitu. Sahabat yang tahu itu marah itu. Masjid di jenengan sekarang ini saya nesu pura roh kira-kira nek wong langsung uyuh nang masjid dhewe. Pemenang di angka 8 berarti model-model itu. Saya itu pun begitu pada zaman dahulu. Sahabat itu marah, ada yang mau memukul bahkan membunuh. Rasulullah itu luar biasa bijaknya, sangat bijaksana sekali. Jangan dihentikan, jangan diapa-apakan, sudah biar saja. Terus salah satu sahabat diminta ambilkan air 1 ember. Ya yang dikencingi tadi itu disiram 1 ember air 1 ember itu. Sehingga kencingnya itu larut ke dalam air, dengan air itu ke dalam tanah. Sudah selesai, suci lagi. Nah, itu. Jadi ya ini menceritakan masa lalu sehingga kalau dulu kemudian sholat pakai sepatu, ya seperti itu. Memang masuk masjid karena masjidnya masih posisi tanah dan itu sudah biasa. Jadi itu jamaah rahimakumullah mengawali. Nah, ini kita membuka bab tentang mengusap kedua khuf. Khuf itu satu. Kalau satu sepatu itu khuf. Kalau 2 sepatu itu khuffain. Jadi 2 sepatu itu khuffain ada nih ya. Satu laki-laki itu rojulun, 2 laki-laki rojulaini. Gitu. Jadi yang ain itu 2 ya. Saya mulai.
Wamsah 'alal khuffaini aw nahwihima badala ghuslir rijlaini fil wudu. Jadi dan usaplah. Ini wamsah itu kata kerja bentuknya itu bentuk perintah di amr. Dan usaplah a'lal khuffaini, kedua khuf. Kalau melihat a'la ini mestinya di atas, bagian atas. Atau sesamanya sebagai pengganti. Badala, ya, sebagai pengganti ghuslil rijlaini fil wudu. Jadi sebagai pengganti membasuh kaki pada wudu. Nah, jadi orang-orang pada zaman itu ketika wudu itu sepatunya enggak dilepas. Jadi enggak dilepas. Nah, ketika pas mengusap kaki itu, yang diusap itu ya sepatunya itu. Jadi enggak sampai dikeluarkan, ya sepatunya yang diusap sebagai pengganti untuk mengusap kaki. Kemudian ada lanjutannya, salasan fis safari wa yauman wa lailatan fil iqamati. Jadi berlakunya itu 3 hari dalam perjalanan dan 1 hari dalam waktu tidak bepergian. Wa yauman wa lailatan, artinya 1 hari 1 malam. Yauman itu hari, lailatan itu malam. Ya, surat Al-Lail itu kan artinya malam itu. Alfu lailan wa lailan. Ya, alfu lailun wa lailan. Jadi 1001 malam. Alfun itu 1000. Kemudian malam tahlahuma wa kana lubsuhuma ala tuhri. Selama tidak membuka keduanya, sedang waktu memakainya di waktu suci. Jadi malam tahlak itu dan jangan sekali-kali, sebetulnya gitu artinya. Dan tidak sekali-kali dibuka, tidak membuka kedua sepatu itu, wakana lubsuhuma ala tuhrin. Tuhrin itu suci. Jadi ketika waktu memakainya itu ya dalam waktu suci itu, nanti berlakunya setelah 3 hari itu tidak boleh kemudian ketika bepergian, bepergian nih 5 dino terus engkau ngusap sepatu terus, itu tidak berlaku. Hari yang setelah hari ketiga itu harus wudu biasa, harus dilepas mau tidak mau. Kalau tidak dalam posisi bepergian, ya hanya sehari tak berlakunya membasuh sepatu. Jadi ini untuk pengetahuan saja. Kalau menurut saya sih sekarang tidak ada alasan untuk jenenge enggak melepas sepatu. Malah ketake dilepas kabeh, dilepas terus sepatune. Mergo engko sepatune nyar lek ra dilepas kena malah elek. Jadi gitu. Ini untuk pengetahuan kita tentang mengusap sepatu khuffain, ada masul khuffain. Yang berikutnya hadas, al-hadasu. Ya, hadas. Wa ba'da an tatawadda'a bil kaifiyati al-mutaqaddimati fa anta tahir. Nah, setelah kamu berwudu dengan cara-cara yang tersebut di atas, yang sudah disampaikan tentang bab wudu itu, maka kamu dalam keadaan suci. Nah, kalau kita sudah berwudu berarti kita suci. Ya. Malam yakhruj minka syai'un min ahadis sabilaini. Nah, ini. Selagi belum ada sesuatu yang keluar dari salah satu dari 2 jalan. Jadi kita itu tetap suci. Kita lek wong Jawa ngarani duwe wudu. Nah, wis duwe wudu ora? Nah, kita tuh masih dianggap masih suci ketika kita sudah berwudu dan
selama setelah berwudu itu kita tidak mengeluarkan apapun dari dua jalan. Dua jalan itu apa? Dari kemaluan, dari kubul dan dubur. Itu. Apa itu? Ya kalau kita buang air kecil dan kita kentut, kita buang air besar. Nah itu. Pokoknya tidak keluar itu. Jadi itu kita masih suci. Artinya kalau mau maghrib kita panjenengan semuanya sudah wudu, terus salat maghrib, terus habis gitu setelah salat maghrib datang isya, panjenengan semuanya tidak keluar itu dari dua tempat itu, ya jenengan masih punya wudu. Tapi ada syarat-syarat lain nanti yang nanti. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, dan selama kamu tidak menyentuh wanita, di dalam fikih HPT ini dikatakan bersetubuh ya. Walam tulamis al-mar'ah. Tidak bersetubuh. Gitu. Terus berikutnya, walam tamassa farjaka, dan tidak menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan itu. Man massa dzakarahu falyatawaddo, itu dasarnya. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia wudu. Pak, gak sengaja, Pak. Yo, tetap wudu. Sengaja gak sengaja. Ya sama seperti yang tadi. Aku ragu-ragu mau ngentut ora ya. Kita ngentut tapi kita ora gitu. Jadi kentut itu ada dua di dalam bahasa Arab itu. Ada durot, ada fusya. Ada fusya. Durot itu enak unine. Dut, tit, retet itu kayak itu. Jadi namanya kentut itu ya ada suaranya, ada rasanya, ada baunya. Pilih salah satu. Kalau sudah ada salah satu itu, iki gak mambu, gak suworo, koncone raruh kabeh. Tapi merasakan ritit, nah gitu tok. Apa di pantat bergetar yang keluar anunya itu, anginnya. Ya itu sudah namanya kentut. Ya, namanya kentut. Jadi ya itu harus wudu. Batal. Pokoknya Pak nahan gimana? Ya selama nggak keluar ya nggak wudu, ya nggak batal wudunya selama nggak keluar. Tapi makruh, tidak boleh kita jangan ngentut itu terus ditahan, ngesakne masuk angin gitu. Berikutnya walam tanam muttaji'an nauman sakilan, dan tidak tidur yang nyenyak dengan miring. Jadi ini nanti akhirnya menjadi khilafiyah ya. Jadi kalau tidur kayak kita Jumatan loh, tidurnya duduk itu tidak membatalkan wudu. Tidurnya duduk. Terus pokoknya tidak telentang. Oh enak. Kita ngarani telentang nengane apa? Atang. Atang-atang lah pokoknya posisi kepala sampai kaki itu sejajar itulah. Itu tidur pek gitu. Pokoknya tidur itu selama kita itu walaupun cuma 1,5 menit gitu loh. Jangannya setengah menit, 10 detik gitu loh. Tapi kita sudah hilang kesadaran, ya tidur itu. Ya sudah kita berwudu. Ya. Pokoknya sudah hilang kesadaran itu ya tidur. Mending kita berwudu. Nah. Jadi jamaah rahimakumullah, lebih baik. Ini saya ngomong lebih baik. Lebih baik kita itu tajdidul wudu. Kita itu memperbaharui wudu kita.
Walaupun mungkin kita ini masih punya wudhu. Dari maghrib, kemudian nggak batal sampai isya. Ya, tapi lebih baik kita tuh di tengah-tengah itu ya, wudhu memperbarui wudhu. Sehingga kita ini nanti akan suci terus. Ya, kita akan suci terus. Jadi, itu yang dilakukan Jenderal Sudirman itu. Menjaga wudhu salah satunya. Jadi beliau itu wudhunya terjaga. Jadi posisi kemana-mana itu seandainya dengar suara adzan langsung sholat ya nggak wudhu lagi nggak apa-apa. Karena beliau sering wudhu. Menjaga wudhu itu nggak kendat gitu. Ya kita biasakan kalau di kamar mandi itu entah itu mandi, entah itu buang air, itu wudhu, gitu wudhu. Nanti gak ketang terus ragu-ragu, ya wudhu lagi, tidak apa-apa. Kita jaga wudhu kita. Mau tidur wudhu. Mau tidur, kita upayakan kita dalam posisi-posisi ya. Semoga seandainya kemudian Allah itu sakwayah-wayah ini mengambil kita dan posisi kita suci, gitu aja. Kita jaga. Mau tidur, mau apa, wudhu terus. Itu tentang mengusap kuf dan hadas. Kemudian selanjutnya ini bab wuslu, mandi. Jadi kalau anak-anak pondok tuh ngarani gusel, itu bahasanya. Gusel itu nyuci baju. Kalau mandi itu iktisal. Jadi al-ghuslu mandi. Idza atsnabta bi khurujil manni, apabila kamu berjinabat ya, karena mengeluarkan air mani, awil tiqai al-khitana ini, atau bertemunya kedua persunatan. Ini maksudnya gini, apabila kita ini keluar air mani, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ada tuh Pak yang enggak disengaja. Yo ada. Ketika kita itu oleh Allah dinyatakan balik pertama itu ya ketika kita tuh mimpi. Itu kemudian keluar air mani itu Allah sudah memberikan tanda itu bahwa kita ini sebagai orang yang balik itu dengan mimpi itu. Ini ada yang belum mimpi. Lelek kui bukan belum mimpi gitu. Lagi itu belum sadar kalau sudah mimpi gitu. Saking suwene. Lah kuwi lah. Wis doane iki ndang ngipangi ae pindah biyen sing biyen lali kadung kesuwen itu. Jadi itu. Atau bertemunya kedua persenatan. Artinya kedua persenatan itu ketika orang itu dua alat vital, dua kelamin ini bertemu. Ya, bertemu. Suami istri itu melakukan hubungan. Nah, itu. Walaupun tidak berhubungan, tapi ini sudah ketemu. Sudah ketemu. Seperti yang dicontohkan oleh Mas siapa itu dari Pitu itu pada zaman Rasul itu mau hubungan suami istri sudah siap, ibaratnya ini ya. Ternyata ada panggilan jihad, mak jelantal hilang. Nah, kadung sudah menyentuh gitu ya. Ya, itu sudah bertemu namanya. Ya, itu nanti harus mandi. Kemudian selanjutnya au aratta hudurul jumu'ah. Ya. Jadi Jumu'ah. Atau kamu hendak menghadiri salat Jumat. Ini apa namanya? Mata saya sudah mulai kayak gini Mas Wid ya.
Mulai Ramadan gitu. Ya. Au arata atau kamu ingin, arata itu kamu akan, arada yuridu itu artinya ingin atau akan. Ya, ini fi'il madhi, arata kamu ingin, hudurul jumu'ah akan menghadiri sholat Jumat, atau au naqaiti minal haid. Nah, ini perempuan. Atau kamu baru lepas dari haid. Awin nifasi atau nifas, fal yaktasil wabda bi ghusli yadaika. Maka hendaklah kamu mandi dan mulailah dengan membasuh atau mencuci kedua tanganmu. Jadi hal-hal yang tadi, jika kita ini mengeluarkan air mani, sengaja atau tidak disengaja, keluarnya seperti apapun, ya dipaksa atau tidak, ya, ini kan ada istilah-istilah di masa-masa ini. Mohon maaf, masturbasi. Kalau keluar, ya itu harus mandi. Atau bertemunya kedua persunatan atau dua kelamin itu, alat kelamin, atau kamu hendak menghadiri sholat Jumat, atau kita akan sholat Jumat, atau selepas haid dan nifas, maka kita ini disyaratkan untuk mandi. Gimana cara mandinya? Cara mandinya kita memulai membasuh kedua tangan. Kemudian mukhlisan niyataka lillah, dan kita harus berniat ikhlas karena Allah, tidak usah talafut. Tidak usah kita sampai tidak usah dilafadzkan, ya. Kemudian sumaksil, lalu basuhlah farjaka bishimalika watlukha fil ardi auma yakumu makomaha. Jadi sumaksil dan kemudian basuhlah farjaka. Jadi kemaluan kamu bishimalika dengan tangan kiri, dengan tanganmu, dengan tangan kirimu. Ini tangan kiri itu shimal, ini tuh yamin, bahasa Arabnya gitu. Kemudian watlukha, dan gosoklah tanganmu fil ardi, pada tanah, atau apa yang menjadi gantinya. Jadi kalau sekarang ini ya pakai sabun. Jadi kita ini setelah membasuh tangan seperti mau wudu itu, kemudian berniat akan mandi, kemudian berikutnya kita membasuh kemaluan kita dengan tangan kiri dan menggunakan sabun. Pada zaman Rasul, karena belum ada sabun, itu menggunakan tanah. Dulu pakai tanah itu, jadi pakai tanah. Kita pakai sabun, dibersihkan, kemaluannya dibersihkan. Summa tawaddo kama taqaddama summa khudil ma'a wa adkhil asabi'aka fi usuli sya'ri bi syai'in minat tib. Lalu berwudulah sebagaimana yang tersebut di atas. Jadi wudu, kemudian ambillah air dan masukkanlah jari-jarimu pada pokok rambut dengan sedikit wangi-wangian. Sesudahnya dilepaskan rambutnya. Jadi kita setelah itu tadi, setelah membasuh kemaluan, wudu dulu. Nah, setelah membasuh kemaluan tadi, bersih. Wong Jawa ngarani sing jembret-jembret wis resik kabeh gitu. Kemudian kita wudu. Wudu sebagaimana wudu biasa. Nah, setelah wudu itu kemudian kita ambil air. Ambil air, kita masukkan di rambut, masukkan gini. Ya, sampai ya kita tuh kan alhamdulillah rata-rata tuh kan lurus rambutnya ya. Lurus gini ya. Nah, gini. Kalau ada yang agak ikal gitu, kemudian panjang. Jadi kan kalau tidak diusuk-usuk ini kan nggak masuk sampai ke kulit kepala ini. Jadi harus sampai masuk kulit kepala, kemudian
menggunakan wangi-wangian itu kalau sekarang ya pakai sampo itu. Jadi apa namanya, kita keramas pakai sampo itu. Jadi itu jamaah rahimakumullah, dipakein sampo. Setelah itu wabda bisikil aiman, ya. Jadi dan mulailah pada sisi yang kanan. Summa afrigil ma'a ala ra'sika salasan. Jadi kita memulai ngambil air itu nanti pada posisi yang kanan. Jadi kanan, kemudian kiri, kemudian lalu tuangkan air ke atas kepalamu 3 kali. Jadi ada yang menyampaikan ini ya, di Muhammadiyah sendiri ada yang menyampaikan setelah gosok-gosok gini, itu tadi dikeramas, itu ada yang menyampaikan boleh kepala dulu, baru kemudian bagian kanan, bagian kiri. Tapi ada yang ngomong bagian kanan, bagian kiri, baru kepala. Nah, ini 3 kali. Nah, 3 kali itu ya kalau menyesuaikan lah. Engko ping telu atake rambutnya rodok ketel, sik untuk kabeh nah ya di Jadi begitu. Pak, gimana kalau pakai shower? Ya, sekarang pakai shower. Ya pakai shower, enggak apa-apa. Tapi urut-urutannya itu harus begitu. Urut-urutannya harus begitu. Urut-urutannya ya tetap tadi tangan tadi membasuh tangan niat, kemudian dicuci pakai sabun kemaluan kita, kemudian wudu, kemudian keramas itu, terus ya kanan dulu kita basuhkan di shower, terus kiri, terus kepala 3 kali. Kepala. Nah, gitu. Kemudian berikutnya summa afidil ma'a ala sa'iri jasadika. Lalu ratakan kepada badanmu semuanya. Jadi setelah itu diratakan. Berikutnya ma'adalki serta digosoki. Sumaksil rijlaika bitakdimi al-yumna al-yusra. Jadi kemudian kita ini diminta untuk membasuh, bukan membasuh. Iksil itu mengguyur atau memandikan kaki kita yang kanan dulu kemudian yang kiri. Wala tusrif fisti'malil ma, dan jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Jadi irit-irit aja. Ya, irit kok gak roto. Nah, yo pokoknya dibuat seirit-iritnya dan roto. Nah, itu. Nah, ini termasuk yang tadi kita menggosok badan itu ya menggunakan sabun. Jadi menggunakan sabun. Artinya bahwa ajaran kita Islam itu mengaturnya sampai seperti itu. Bayangkan, menjaga sekali kebersihan badan. Intinya seperti itu. Menjaga sekali kebersihan badan. Mandi jinabat saja oleh Rasulullah diatur seperti itu. Nah, kita tidak tahu, belum tahu banyak ini nanti manfaatnya gimana. Yang jelas kita tahu itu bahwa ini semuanya itu untuk kebersihan kita. Nah, gitu. Di balik itu seperti apa? Ya, insya Allah Allah yang tahulah. Yang jelas kita ini syariat ini kita jalankan dengan semestinya. Pasti ini kembali kepada kita kebaikan-kebaikan itu. Kalau selama ini kan jawaban yang sifatnya politis kan, ya aku sing bedakne kewan karo dhewe, nah kan gitu. Ya itu oke. Itu tidak salah. Tetapi kemudian apakah ada rahasia di balik itu untuk kesehatan dan sebagainya? Yang jelas ya kita memang menjaga kebersihan diri kita. Nah, itu saya kira dari sampai di sini dulu terkait dengan bab mengusap sepatu, kemudian hadas dan mandi. Jamaah rahimakumullah yang barangkali selama ini masih salah dalam mempersepsikan mandi, ya kita benarkan. Ya.
Saya sendiri dulu ya pikirku pakai adus keramas. Lah wong Jawa kan ngarani kan gitu. Nah, kowe iku wajib adus keramas, keramas tok ngene, carane piye? Ya koyo adus biasa, tapi tidak ternyata. Jadi ada syariat-syariatnya ketika kita ini melakukan sesuatu. Ya. Termasuk ya berhubungan itu nanti seperti apa. Nah, kan begitu. Namanya. Inilah agama kita yang menurut saya ini kan agama yang sempurna. Ya. Agama yang sempurna yang sudah diturunkan di Nabi terakhir ya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina itu. Jadi agama kita itu sudah paripurna. Islam itu sudah paripurna. Karena sejatinya agama itu ya Islam semuanya sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu Islam semuanya. Artinya agama itu agama yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabi itu konsepnya adalah berserah diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Di sana konsepnya sama. Salat, zakat itu pasti ada. Salat, zakat, yang semuanya itu adalah agama tauhid, Islam. Ya, Islam. Semuanya itu agamanya agama tauhid, Islam, mengesahkan Allah dan kemudian itu berserah diri kepada Allah, tidak kayak lain-lainnya. Nabi Ibrahim itu kan awalnya lihat bulan, dipikir itu tuh hanya bareng awan hilang, tiba ayo, wah duduk gawe, awan ketemu srengenge, wah hadza rabbi hadza akbar, jadi ini adalah Tuhanku, ini yang lebih besar dari yang satu tadi malam, tiba ayo hilang, akhirnya dengan kecerdasannya Nabi Ibrahim menyampaikan, wah ternyata Tuhanku itu lebih dari yang semuanya itu. Nah, itu yang menciptakanku dan menciptakan semua alam semesta ini. Jadi itu jamaah rahimakumullah, ini materi yang saya berikan di malam hari ini sedikit-sedikit yang jelas, ya sedikit-sedikit pokoknya gitu loh, kita laksanakan. Coba kita kembali kepada bahasa Rasulullah beserta para sahabatnya itu tidak akan nambah hafalan jika tidak bisa melaksanakan. Bayangkan, luar biasa. Tidak hanya sekedar hafid, tidak hanya sekedar hafal Al-Quran, tapi kalau belum bisa melaksanakan Quran dalam kehidupan kesehariannya, tidak akan menambah hafalan itu. Pada zaman sahabat itu seperti itu. Nah, semoga kita ini bisa mengikuti sunnah beliau dalam hal-hal seperti itu. Dan nggak apa-apa belajar sedikit, tetapi yang sedikit itu langsung kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah dalam kurun waktu sekian tahun yang kita praktekkan ini secara tidak langsung sendi-sendi agama kita ini ya sudah mengikuti Rasulullah. Nah, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.